Perkenalkan, nama saya Cindy Fidiola dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang select and order by. Yang soal pertama, tampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier. Query-nya select all from supplier. Jadi maksud query-nya ini itu menampilkan data dari semua tabel di supplier. Outputnya sebagai berikut, ada supplier ID, company name, contact title, address, city, and regi. Kemudian soal yang kedua, tampilkan daftar semua customer dari customer. Di sini query-nya select all from customer, yang mana menampilkan semua data customer dari tabel customer. Outputnya yaitu ada customer ID, name, contact title, address, city, dan lain sebagainya. Dan select sebagian kolom. Soalnya tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Query-nya select product ID, product name, unit price from product. Yang artinya menampilkan data dari kolom product ID, product name, unit price, dari setiap baris pada tabel produk. Outputnya sendiri menampilkan product ID, product name, dan unit price. Kemudian select sebagian kolom. Tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person tabel supplier. Query-nya select supplier ID, company name, country, phone from supplier. Yang artinya menampilkan data dari kolom supplier ID, company name, country, dan telepon dari setiap baris yang ada pada tabel supplier. Kemudian outputnya sendiri ada supplier ID, company name, country, dan nomor teleponnya. Kemudian alias. Soalnya sendiri, tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom ID produk sesuai nama kolom asli, harga, barang dari tabel query sendiri, ID as ID product name, unit price as harga, quantity per unit as stok barang, from product, yang artinya menampilkan product ID alias ID product name, unit price alias harga, quantity per unit alias stok barang, dari setiap baris di tabel produk. Outputnya sendiri yaitu ID product name, harga, dan stok barang. Nah, gunanya itu alias ini mengganti nama dari setiap kolomnya. Jadi yang tadinya product ID menjadi ID prod, yang tadinya unit price menjadi harga, yang tadinya quantity dari unit menjadi stok barang. Soal selanjutnya, tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta contact person semua supplier dengan nama kolom, sesuai nama kolom asli, nama PSH, sesuai nama kolom asli, asal contact person dari tabel supplier. Query-nya sendiri yaitu select supplier ID, company name as nama PSH, kemudian country as asal, phone as contact person from supplier, yang artinya menampilkan data dari tabel supplier ID, dari kolom, menampilkan kolom supplier ID, company name alias nama PRSH, country alias asal, phone alias contact person dari semua baris yang ada di tabel supplier. Outputnya sebagai berikut. Menampilkan supplier ID, nama PRSH, asal, dan kontak person.
Kemudian penggabungan kolom. Tampilkan ID supplier, nama, serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat supplier terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan koma. Query-nya sendiri yaitu select supplier ID, company name, address, city, country as alamat supplier from supplier. Yang artinya ini tuh menampilkan atau mengambil kolom supplier ID, company name, lalu menggabungkannya dengan kolom address, city, dan country yang nantinya akan dijadikan satu kolom bernama alamat supplier dan diambil dari tabel supplier. Kemudian berikut outputnya ada supplier ID, company name, dan alamat supplier ini yang tadi 3 kolom digabungkan menjadi satu. Kemudian tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Nama lengkap terdiri atas title, first name, dan last name yang dipisahkan spasi. Alamat lengkap terdiri atas address, city, country yang dipisahkan koma. Query-nya sendiri yaitu select title, spasi first name, spasi last name as nama lengkap, address, city, country as alamat lengkap from employee. Jadi ini itu menampilkan atau mengambil data dari tabel employee dan menggabungkan beberapa kolom menjadi 2 kolom baru. Yang kolom pertama yaitu nama lengkap. Ini gabungan dari kolom title, first name, dan last name. Kemudian alamat lengkap gabungan dari kolom address, city, dan country. Lalu outputnya sebagai berikut. Kemudian kolom bertipe tanggal. Modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulannya angka, harinya angka, tahunnya angka 4 digit. Query-nya sendiri yaitu select first name spasi last name as nama lengkap, birth date as tanggal lahir, to chart no, date, dd, yy as sekarang, from employees. Ini itu untuk mengambil dan memformat data dari tabel employee. Yang pertama itu menggabungkan first name dengan last name menjadi satu kolom bernama nama lengkap, kemudian mengambil data dari kolom birth date dan memberi nama tanggal lahir, kemudian to chart no date-nya itu mengambil tanggal saat ini dan diformat menjadi angka semua. Kemudian diberi nama alias sekarang. Outputnya sendiri sebagai berikut. Nama lengkap, tanggal lahir, dan sekarang. Ini jadi formatnya nanti berubah menjadi begini. Tanggal lahirnya. Kemudian yang kedua, modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulannya angka, harinya nama, tahunnya angka 2 digit. Dengan query-nya sendiri, select first name spasi last name as nama lengkap, birth date as tanggal lahir, to chart no date day, yyyy as sekarang from employees. Ini yang artinya mengambil data dan format data dari tabel employees dengan menggabungkan kolom first name dan kolom last name menjadi satu kolom bernama alamat lengkap. Kemudian mengambil data dari kolom birth date dan memberi nama atau memberi alias tanggal lahir. Kemudian dikarenakan dimintanya formatnya harinya itu memakai nama, jadinya day, kemudian yyyy, dan diberi alias sekarang. Outputnya sendiri sebagai berikut, ada nama lengkap, tanggal lahir,
dan sekarang. Nah, ini formatnya yang diminta, yaitu memakai nama harinya. Kemudian selisih tanggal. Tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Query-nya sendiri yaitu select employee ID, birth date, hire date, extract year from age, hire date, birth date as usia masuk kerja from employee. Jadi artinya menampilkan kolom employee ID, birth date, hire date, kemudian extract itu menghitung selisih tahun antara hire date-nya dan birth date-nya. Kemudian memberi alias usia masuk kerja. Dan kolomnya ini diambil dari tabel employees. Kemudian seperti ini outputnya, ada employee ID, birth date, hire date, dan usia masuk kerja. Ini selisihnya dari hire date dan birth date-nya. Kemudian tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Query-nya sendiri yaitu select employee ID, hire date, to chart now date, DD as sekarang, X now, hire date as masa kerja from employee. Jadi itu menampilkan kolom employee ID, kemudian kolom hire date, kemudian kemudian to chart now itu mengambil tanggal saat ini yang diformat sebagai hari, bulan, dan tahun. Formatnya itu angka dan memberi alias sekarang. Kemudian X now, hire date as masa kerja itu menghitung selisih waktu antara tanggal saat ini dan hire date-nya. Kemudian memberi alias masa kerja yang diambil dari tabel employees. Jadi seperti ini outputnya, ada employee ID, hire date, sekarang, dan masa kerja. Kemudian perhitungan antar kolom pada satu baris. Tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity dikali unit price dari tabel order details. Query-nya sendiri yaitu select order ID, quantity, unit price, quantity dikali unit price as total from order detail. Ini itu untuk mengambil data dari tabel order detail yang menampilkan kolom order ID, quantity, unit price, kemudian menghitung total harga, jumlah dikali dengan harga satuannya dan memberi alias total. Outputnya sebagai berikut. Ada order ID, quantity, unit price, dan total. Kemudian tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, unit on order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Query-nya sendiri, select product ID, unit price, unit on order, unit price dikali units on order as nilai barang from product. Ini itu untuk mengambil data dari tabel produk yang akan menampilkan kolom product ID, unit price, dan unit on order. Kemudian menghitung nilai barang yang dipesannya. Harga satuan dikali dengan jumlah yang dipesan dan memberi nama
nilai barang. Kemudian seperti berikut outputnya, ada product ID, unit price, unit on order, dan nilai barang. Kemudian order by. Tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Query-nya sendiri yaitu select product name, unit on order, from product order by, unit on order ascending. Ini itu mengambil data dari kolom product name dan unit on order dari tabel produk. Kemudian mengurutkan berdasarkan jumlah unit yang dipesan dari yang terkecil hingga terbesar. Berikut outputnya ada product name dan unit on order. Kemudian tampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Query-nya sendiri yaitu select first name, last name, age, know, her date as lama bekerja from employees order by last name ascending. Ini itu mengambil data dari kolom first name, kemudian last name, kemudian menghitung lama bekerja karyawan dengan membandingkan tanggal saat ini dengan tanggal mulai bekerjanya, dan memberi alias lama bekerja. Kemudian mengurutkan hasil last name-nya secara alfabet. Berikut outputnya, first name, last name, dan lama bekerja. Jadi ini tadi itu last name-nya itu diurutkan dari A ke Z. Sorting 2 kolom. Tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Query-nya sendiri yaitu select product name, unit price dikali 0,75 as harga diskon from product. Ini itu untuk mengambil data dari tabel produk yang akan menampilkan kolom product name dan unit price, yang kemudian menghitung harga dengan diskon 25% dari harga satuannya. Kemudian memberi alias harga diskon. Jadi seperti ini outputnya, ada product name, unit price, dan harga diskon. Ini harga yang sudah diskon dan ini harga realnya. Kemudian yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Vika Nadia dengan NIM akhir 3002. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai where and fungsi aggregate. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai soal-soal yang ada dalam where kolom string dan numerik. Jadi untuk soal yang pertama di situ ada query select. Jadi pada bagian ini digunakan untuk memilih semua kolom dari tabel. Kemudian from customer, yaitu bagian ini menunjukkan tabel yang akan diambil datanya, yaitu tabel customer. Kemudian where country, yaitu bagian ini adalah kondisi yang menentukan baris mana yang akan diambil dari tabel customer. Hanya baris-baris yang nilai kolom country-nya adalah berhasil yang akan diambil. Jadi keseluruhan query ini digunakan untuk menampilkan semua kolom
dan baris dari tabel customer di mana nilai kolom country adalah berhasil. Nah, berikut ini merupakan output yang didapat dari query tersebut. Lanjut ke soal berikutnya. Jadi di sini pada query select, bagian ini menandakan bahwa kita ingin memilih semua kolom dari tabel yang disebutkan. Kemudian from product, yaitu bagian ini menentukan tabel dari mana data akan diambil. Dalam hal ini, tabel tersebut adalah produk. Kemudian where discontinue sama dengan 1, bagian ini adalah klausa kondisi yang menyaring baris yang akan diambil berdasarkan kriteria tertentu. Klausa where menyatakan kondisi yang harus dipenuhi oleh baris-baris dalam tabel produk agar mereka termasuk dalam hasil query. Dalam hal ini, hanya baris-baris di mana kolom discontinue memiliki nilai 1 yang akan disertakan dalam hasil. Kolom discontinue ini mungkin digunakan untuk menandai produk yang sudah tidak diproduksi lagi atau discontinue. Secara keseluruhan, query ini mencari dan menampilkan semua kolom dari tabel produk di mana produk tersebut ditandai sebagai tidak diproduksi lagi atau. Nah, berikut ini merupakan output yang didapat dari query tersebut. Lanjut ke soal berikutnya. Jadi pada query ini select supplier ID, company name, address, city, region, dan country ini merupakan bagian yang menentukan kolom-kolom yang ingin kita tampilkan dalam hasil query. Kolom yang dipilih adalah supplier ID. Jadi ini merupakan ID dari pemasok. Company name ini nama perusahaan pemasok. Kemudian address ini alamat lengkap dari perusahaan pemasok. City ini merupakan kota di mana perusahaan pemasok berada. Region ini merupakan wilayah atau provinsi di mana perusahaan pemasok berada. Country ini merupakan negara di mana perusahaan pemasok berada. Lanjut, from suppliers ini, bagian ini merupakan tabel dari mana data akan diambil. Dalam hal ini, tabel yang digunakan adalah suppliers yang berisi informasi tentang pemasok. Kemudian lanjut, where country Kanada ini merupakan kondisi yang menyaring data sehingga hanya baris-baris yang memenuhi kondisi tertentu yang akan ditampilkan. Kondisinya adalah country Kanada, yang berarti negara dari perusahaan pemasok tidak boleh Kanada. Hanya baris-baris yang memiliki nilai pada kolom country selain Kanada yang akan ditampilkan dalam hasil query. Jadi secara keseluruhan, query ini digunakan untuk menampilkan ID pemasok, nama perusahaan, alamat lengkap, kota, wilayah, dan negara dari perusahaan pemasok yang tidak berasal dari Kanada. Nah, berikut ini merupakan output yang didapat dari query tersebut. Lanjut, berikutnya kita akan membahas soal-soal yang ada pada wildcard dan left. Jadi untuk soal yang pertama, pada query select from suppliers, select ini berarti pilih semua kolom, kemudian from suppliers berarti dari tabel yang bernama suppliers. Jadi bagian ini menginstruksikan database untuk mengambil semua kolom dari data atau dari tabel suppliers. Kemudian where adalah klausa yang digunakan untuk menentukan kondisi atau kriteria yang harus dipenuhi oleh baris-baris yang akan dipilih. Selanjutnya, company name adalah nama kolom dalam tabel suppliers yang akan diperiksa. Dan elect ini berarti mencari semua nilai company name yang mengandung teks LTD di mana saja dalam teks tersebut, tanpa memperhatikan apakah LTD ditulis dengan huruf besar atau kecil. Jadi kesimpulannya, query ini akan mengambil semua baris dari tabel suppliers di mana kolom company name mengandung kata LTD di mana saja dalam teks. Kemudian LTD ini akan ditulis dalam huruf besar atau kecil. Nah,
berikut ini merupakan output yang didapat dari query tersebut. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu pada query select. Ini menunjukkan bahwa kita ingin memilih semua kolom dari tabel employees. Kemudian from employees ini untuk menentukan tabel di mana data akan diambil, yaitu tabel employees. Dan selanjutnya ada where. Jadi klausul where ini digunakan untuk menentukan kondisi yang harus dipenuhi oleh baris-baris yang akan dipilih. Lanjut, left first name 1 ini berarti mengambil satu karakter pertama dari kolom first name, yaitu huruf pertama dari first name. Kemudian left last name 1 ini sama seperti yang tadi saya sebutkan, jadi left last name 1 ini berarti mengambil satu karakter pertama dari kolom last name, yaitu huruf pertama dari last name. Kemudian tanda lebih kecil dari ini adalah operator perbandingan yang berarti kurang dari. Jadi kondisi left first name kurang dari left last name 1 ini berarti bahwa query akan memilih hanya baris-baris di mana huruf pertama dari first name lebih kecil menurut urutan alfabet dibandingkan huruf pertama dari last name. Jadi dengan demikian query ini akan mengembalikan semua baris dari tabel employees di mana huruf pertama dari first name lebih kecil secara alfabet dibandingkan huruf pertama dari last name. Nah, berikut ini merupakan output yang didapat dari query tersebut. Lanjut ke soal berikutnya. Jadi di sini query select from suppliers merupakan pernyataan dasar untuk memilih semua kolom dari tabel suppliers. Kemudian where, yaitu klausul ini digunakan untuk menentukan kondisi yang harus dipenuhi oleh baris yang dipilih. Kemudian left company name 1 ini berfungsi mengambil karakter pertama dari nilai dalam kolom company name. Parameter pertama company name adalah nama kolom, dan parameter kedua menunjukkan jumlah karakter yang ingin diambil dari sisi kiri. Elect ini, operator elect digunakan untuk melakukan perbandingan string yang tidak peka huruf besar atau kecil atau case insensitive. Ini berarti bahwa perbandingan antara huruf besar dan huruf kecil dianggap sama, misalnya A besar sama dengan A kecil. Kemudian left contact name 1 ini berfungsi untuk mengambil karakter pertama dari nilai dalam kolom contact name. Jadi secara keseluruhan query ini mencari baris di tabel suppliers di mana huruf pertama dari company name dan contact name sama. Nah, berikut ini merupakan output yang didapat dari query tersebut. Lanjut, kita akan membahas mengenai where bertipe kolom dan tanggal. Jadi di sini pada soal yang pertama kita akan membahas query-nya. Jadi query select from employees ini bagian yang menunjukkan bahwa kita ingin memilih semua kolom dari tabel. Dan lanjut where hire date lebih dari 1992 ini merupakan bagian klausa where yang digunakan untuk menentukan kondisi yang harus dipenuhi oleh baris-baris data yang akan ditampilkan. Jadi hire date ini adalah nama kolom dalam tabel employees yang menyimpan informasi tanggal karyawan diterima bekerja. Nah, 1992 ini berarti kita hanya ingin menampilkan baris-baris di mana nilai hire date lebih besar dari 10 Desember 1992, yaitu karyawan yang bergabung setelah tanggal tersebut. Jadi secara keseluruhan query ini akan mengambil semua kolom dari tabel employees, tetapi hanya untuk karyawan yang tanggal masuknya atau hire date-nya setelah 10 Desember 1992. Nah, berikut ini merupakan output yang lanjut ke soal berikutnya,
yaitu pada query select ini adalah sebuah perintah untuk memilih semua kolom dari tabel yang ditentukan. Nah, tanda bintang ini berarti semua kolom. Kemudian from orders ini menunjukkan tabel dari mana data akan diambil. Dalam hal ini tabelnya bernama orders. Kemudian where ship date sampai order date lebih dari 10 ini merupakan bagian where yang digunakan untuk menentukan kondisi yang harus dipenuhi oleh baris yang akan dipilih. Ship date order date ini adalah operasi aritmatika yang menghitung selisih antara dua tanggal, yaitu ship date atau tanggal pengiriman dan order date yaitu tanggal pemesanan. Nah, lebih dari 10 ini berarti kita hanya ingin memilih baris-baris di mana selisih hari antara tanggal pengiriman dan tanggal pemesanan lebih dari 10 hari. Jadi secara keseluruhan query ini akan menampilkan semua kolom dari tabel orders untuk semua baris di mana jangka waktu antara pemesanan dan pengiriman itu lebih dari 10 hari. Nah, berikut ini merupakan output yang didapat dari query tersebut. Lanjut, kita akan membahas soal-soal pada bagian OR. Jadi pada soal yang pertama, query select ini menunjukkan bahwa kita ingin memilih semua kolom dari tabel yang disebutkan, yaitu produk. Kemudian from product ini menunjukkan tabel dari mana kita akan mengambil data. Dalam hal ini tabel yang digunakan adalah produk. Kemudian where discontinue 1 or unit in stock 0 ini adalah kondisi yang harus dipenuhi untuk baris yang akan dipilih. Kondisi ini terdiri dari dua bagian yang dihubungkan oleh operator logika OR. Kemudian discontinue 1 ini, kondisi ini memeriksa apakah kolom discontinue memiliki nilai 1. Nilai 1 biasanya menunjukkan bahwa produk tersebut telah dihentikan atau tidak lagi dijual. Kemudian OR itu operator logika yang digunakan untuk menghubungkan dua kondisi. Dalam hal ini, jika salah satu kondisi terpenuhi atau benar, maka baris tersebut akan dipilih. Kemudian units in stock ini, kondisi ini memeriksa apakah kolom unit in stock memiliki nilai 0. Nilai 0 biasanya menunjukkan bahwa stok produk tersebut telah habis. Secara keseluruhan, query ini akan menampilkan semua kolom dari tabel produk untuk baris-baris di mana produk tersebut dihentikan atau discontinue atau stoknya habis. Yang ditulis di situ unit in stock 0. Jadi jika salah satu dari dua kondisi ini terpenuhi, maka baris tersebut akan termasuk dalam hasil query. Nah, berikut ini merupakan output yang didapat dari query tersebut. Lanjut ke soal berikutnya. Jadi pada query ini, select from product ini merupakan klausa yang digunakan untuk memilih data dari tabel. Kemudian tanda bintang ini adalah wildcard yang berarti semua kolom. Jadi query ini akan mengambil semua kolom dari tabel produk. Kemudian from product ini menentukan tabel yang akan diambil datanya. Dalam hal ini tabel produk. Lanjut ke where reorder level kurang dari 10 or unit in stock lebih dari 100. Jadi klausa ini digunakan untuk menyaring data berdasarkan kondisi tertentu. Kondisi pertama yang harus dipenuhi adalah nilai reorder level kurang dari 10. Kemudian OR ini digunakan untuk operator logika yang berarti atau. Ini menunjukkan bahwa data akan diambil jika salah satu dari kondisi yang ditentukan terpenuhi. Kemudian unit in stock lebih dari 100 ini merupakan kondisi kedua yang harus dipenuhi adalah nilai unit in stock lebih dari 100. Nah, berikut ini merupakan output yang didapat dari query tersebut. Lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada select clause, jadi first name
Last name as nama lengkap ini menggabungkan kolom first name dan last name dari tabel employees dengan spasi di antaranya dan menamai kolom hasil gabungan ini sebagai nama lengkap. Ageno here date as masa kerja ini menggunakan fungsi AG untuk menghitung selisih antara tanggal sekarang dan tanggal perekrutan atau here date. Hasilnya akan dinamai dengan masa kerja. Kemudian Ageno birthdate as usia ini menggunakan fungsi AG untuk menghitung selisih antara tanggal sekarang dan tanggal lahir atau birthdate dan hasilnya akan dinamai usia. Lanjut ke from clause. Jadi from employees ini menunjukkan bahwa data akan diambil dari tabel employees. Lanjut berikutnya ada where clause. Extract from Ageno date. Lebih dari 35 ini berfungsi untuk mengekstrak jumlah tahun dari hasil fungsi AG yang menghitung selisih antara tanggal sekarang dan tanggal perekrutan. Jadi kondisi ini akan mengambil baris di mana selisih tahun tersebut lebih dari 35 tahun. Kemudian OR ini merupakan operator logika yang berarti salah satu dari dua kondisi di sekitarnya harus benar agar baris data tersebut dapat diambil. Lanjut, extract year from Ageno birthdate lebih dari 60 ini untuk mengekstrak jumlah tahun dari hasil fungsi AG yang menghitung selisih antara tanggal sekarang dan tanggal lahir. Jadi kondisi ini akan mengambil baris di mana selisih tahun tersebut lebih dari 60 tahun. Jadi kesimpulannya, hari ini akan menghasilkan nama lengkap, masa kerja, dan usia dari karyawan yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Kemudian operator OR ini dalam klausa where memastikan bahwa karyawan yang memenuhi salah satu dari dua kondisi atau masa kerja lebih dari 35 tahun dan atau usia lebih dari 60 tahun akan dimasukkan dalam hasil query. Nah, berikut ini merupakan output yang didapat dari query tersebut. Lanjut ke soal berikutnya. Jadi select from employees ini merupakan bagian yang berarti bahwa kita ingin memilih atau menampilkan semua kolom dari tabel yang bernama employees. Selanjutnya, where city in London, Seattle, Tacoma ini merupakan kondisi yang harus dipenuhi oleh data yang dipilih. Where adalah klausa yang digunakan untuk menetapkan kondisi atau kriteria yang harus dipenuhi oleh baris yang dipilih. Jadi city ini adalah nama kolom dalam tabel employees yang menyimpan informasi tentang kota tempat tinggal karyawan. Ini adalah operator yang digunakan untuk memeriksa apakah nilai kolom city termasuk dalam sekumpulan nilai yang ditentukan. Kemudian London, Seattle, Tacoma adalah sekumpulan nilai yang digunakan oleh operator in. Dalam hal ini kita mencari karyawan yang tinggal di salah satu dari tiga kota tersebut, yaitu London, Seattle, atau Tacoma. Nah, berikut ini merupakan output yang didapat dari query tersebut. Lanjut ke soal berikutnya. Jadi select and order ini berarti kita ingin mengambil semua kolom dari tabel order. Where order date lebih dari 1996 ini adalah kondisi pertama di mana kita hanya ingin menyertakan orders yang tanggal ordernya atau order date-nya lebih besar dari 25 Desember 1996. Artinya kita hanya mengambil orders yang terjadi setelah tanggal ini. Kemudian ship date, order date kurang sama dengan 20, ini adalah kondisi kedua di mana kita memeriksa bahwa selisih antara tanggal pengiriman atau ship date dan tanggal order atau order date tidak lebih dari 20 hari. Dengan kata lain, order harus dikirim paling lambat 20 hari setelah tanggal order. Kemudian ekspresi ship date, order date ini mengasumsikan bahwa kedua kolom tersebut adalah tipe tanggal, sehingga hasil pengurangannya adalah jumlah hari antara order date dan ship date. Jadi secara keseluruhan query ini mencari dan menampilkan semua order dalam tabel orders yang dilakukan setelah 25 Desember 1996 dan yang harus dikirim dalam waktu tidak lebih dari 20 hari setelah tanggal order tersebut.
Nah, berikut ini merupakan output yang didapat dari query tersebut. Lanjut, select from product ini memilih semua kolom dari tabel yang bernama produk. Selanjutnya, where discontinue 1 and unit in stock lebih dari 0. Bagian ini adalah klausa where yang digunakan untuk menyaring data berdasarkan kondisi tertentu. Klausa ini mengandung dua kondisi yang harus dipenuhi. Discontinue 1, kondisi ini memeriksa apakah produk telah dihentikan. Di sini diasumsikan bahwa kolom discontinue menggunakan nilai 1 untuk menunjukkan bahwa produk tersebut dihentikan, dan nilai 0 untuk menunjukkan sebaliknya. Unit in stock 0, kondisi ini memeriksa apakah ada stok yang tersisa untuk produk tersebut dan apakah masih memiliki unit stok lebih dari 0 yang akan memenuhi kondisi ini. Jadi secara keseluruhan, query ini menampilkan semua informasi tentang produk yang sudah dihentikan atau discontinue, tetapi masih memiliki stok yang tersedia. Nah, berikut ini merupakan output yang didapat dari query tersebut. Lanjut, jadi query select from product ini memilih semua kolom dari tabel produk. Kemudian, where produk ini berfungsi memilih hanya baris-baris di mana nilai kolom produk ID dapat dibagi habis dengan 2, artinya ID produknya adalah genap. And unit price lebih dari 5, ini memilih hanya baris-baris di mana nilai kolom unit price lebih besar dari 5. Jadi query ini akan mengembalikan daftar produk yang memiliki ID genap dan harga di atas 5. Nah, berikut ini merupakan output yang didapat dari query tersebut. Kemudian, soal berikutnya, pada query select from product ini memilih semua kolom dari tabel produk. Kemudian, where unit price between 5 and 10, ini untuk membatasi hasil hanya untuk baris-baris, di mana nilai unit price berada di antara 5 dan 10 inklusif. Nah, berikut ini merupakan output yang didapat dari query tersebut. Lanjut ke pembahasan soal-soal gabungan and or. Jadi untuk soal yang pertama, query select from order ini adalah pernyataan SQL dasar yang memilih semua kolom dari tabel orders. Where order dates lebih dari 1996, ini adalah klausa where yang memfilter baris berdasarkan tanggal pemesanan yang lebih besar dari 25 Desember 1996. Kemudian and ship date order date lebih dari 20 and ship date order date lebih kecil dari 30. Ini adalah kondisi tambahan yang memeriksa selisih antara tanggal pengiriman dan tanggal pemesanan. Jika selisihnya lebih dari 20 hari dan kurang dari 30 hari, maka baris tersebut akan dipilih. Jadi keseluruhan query tersebut memilih semua pesanan yang terjadi setelah 25 Desember 1996 dan harus dikirimkan antara 20 hingga 30 hari setelah pemesanan. Nah, berikut ini merupakan output yang didapat dari query tersebut. Lanjut pada query ini, select from orders ini adalah pernyataan untuk memilih semua kolom dari tabel orders. Where ship country Brazil or ship country Italy, ini adalah klausa where yang memfilter baris-baris di mana nilai ship country adalah Brazil atau dan Italy. And ship date ini adalah bagian kedua dari klausa where yang membatasi hasil hanya pada pesanan yang dikirim dalam rentang tanggal antara 25 Desember 1996 dan 25 Desember 1997. Jadi secara keseluruhan query tersebut mengambil semua pesanan yang harus dikirim ke Brasil atau Italia dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Nah, berikut ini merupakan output yang didapat dari query tersebut. Lanjut ke soal yang terakhir. Jadi select from employees ini adalah pernyataan select yang memilih semua kolom dari tabel employees. Where lower city, Seattle or lower city, New York ini adalah klausa where yang membatasi hasil pencarian hanya pada karyawan yang bekerja di Seattle atau New York.
Fungsi lower digunakan untuk memastikan pencocokan tidak bersifat case sensitive. Kemudian an extract here from egg birth date ini adalah klausa where tambahan yang membatasi hasil pencarian hanya pada karyawan yang berusia antara 50 dan 60 tahun. Fungsi extract ini digunakan untuk mengambil tahun dari tanggal lahir karyawan dan kemudian kita memeriksa apakah usia mereka berada dalam rentang yang ditentukan. Jadi secara keseluruhan, query tersebut memilih semua kolom dari tabel karyawan di mana karyawan tersebut bekerja di Seattle atau New York dan usianya antara 50 dan 60 tahun. Nah, berikut ini merupakan output yang didapat dari query tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Satya Rencana dengan NIM 232410103093. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang join. Kita masuk ke soal pertama. Tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Query pertama, mengambil informasi produk dan kategori. Penjelasannya select P produk underscore name, P unit underscore price, C kategori underscore name. Memilih kolom produk underscore name dan unit underscore price dari tabel produk serta kategori underscore name dari tabel kategoris. Juga ada from produk P, mengambil data dari tabel produk dan memberi alias P untuk tabel ini. Juga ada join kategoris C on C kategori underscore ID, P kategori underscore ID, melakukan inner join antara tabel produk dan kategoris berdasarkan kolom. Kategoris underscore ID yang ada di kedua tabel memberi alias C untuk tabel kategoris. Juga ada order BY C kategori underscore name ASC, mengurutkan hasil berdasarkan kategori name secara ascending A sampai Z. Next, soal kedua, tampilkan ID orders, tanggal orders, serta ID barang yang dibeli pada orders. Query kedua, mengambil informasi pesanan. Penjelasan select O order underscore ID, O order underscore data, OD titik produk underscore ID, memilih kolom order underscore ID dan order underscore date dari tabel order serta produk underscore ID dari tabel order underscore details. Juga ada from orders O, mengambil dari data dari tabel orders dan memberi alias O untuk tabel ini. Juga ada join order underscore details OD on OD order underscore ID, O order underscore ID, melakukan inner join antara tabel orders dan order underscore details berdasarkan kolom order underscore ID yang ada di kedua tabel, memberi alias OD untuk tabel order underscore details. Next, ketiga, tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Query ketiga, mengambil informasi pesanan dan produk yang dipesan. Penjelasannya select O order underscore ID, O order underscore date, P produk underscore name, OD unit underscore price, memilih kolom order ID dan order underscore date dari tabel orders, produk underscore name dari tabel produk serta unit underscore price dari tabel order underscore detail. Juga ada from
orders O mengambil data dari tabel orders dan memberi alias O untuk tabel ini. Juga ada join order underscore details OD on OD order underscore ID. O order underscore ID melakukan inner join antara tabel orders dan orders underscore detail berdasarkan kolom order ID. Juga ada join produk P on P produk ID OD produk underscore ID melakukan inner join antara tabel order underscore details dan produk berdasarkan kolom produk underscore ID. Next keempat, tampilkan nama lengkap employee berdasarkan beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Query keempat mengambil nama lengkap karyawan dan deskripsi wilayah. Penjelasannya, select E first underscore name, E last underscore name as nama underscore lengkap, T teritori underscore description, memilih kolom yang menggabungkan first underscore name dan last underscore name dari tabel employee sebagai nama underscore lengkap, serta kolom teritori underscore description dari tabel territories. Juga ada from employees E mengambil data dari tabel employee dan memberi alias E. Juga ada join employee underscore territories add employee underscore ID employee underscore ID melakukan inner join antara tabel employee underscore territories berdasarkan kolom employee underscore ID. Juga ada join territory T territory underscore ID add territory underscore ID melakukan inner join antara tabel employee underscore territories dan territories berdasarkan kolom territories underscore ID. Next kelima, tampilkan nama customer order ID, tanggal order beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Query kelima mengambil informasi pelanggan, pesanan, dan perusahaan pengirim. Penjelasannya, select C contact name O order underscore ID O order underscore date, kolom kontak underscore name dari tabel customer, order underscore ID dan order underscore date dari tabel orders, serta company underscore name dari tabel shippers. Juga ada from customer C mengambil data dari tabel customer dan memberi alias C. Juga ada join order O customer underscore ID C customer underscore ID melakukan inner join antara tabel customer dan orders berdasarkan kolom customer underscore ID. Juga ada join shipper S shipper underscore ID O ship underscore via melakukan inner join antara tabel orders dan shippers berdasarkan kolom ship underscore via. Next, ke-6, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Query ke-6 mengambil informasi supplier dan kategori produk yang disediakan. Penjelasannya, select as company underscore name C kategori underscore name memilih kolom company underscore name dari tabel supplier serta kategori underscore name dari tabel kategoris. Juga ada from supplier S mengambil data dari tabel suppliers dan memberi alias S. Juga ada join produk P supplier underscore ID S supplier underscore ID melakukan inner join antara tabel supplier dan produk berdasarkan kolom supplier underscore ID. Join kategori C C kategori ID P kategori underscore ID melakukan inner join antara tabel produk dan kategoris berdasarkan kolom kategori underscore ID. Jadi setiap query di atas menggunakan join untuk menggabungkan beberapa tabel berdasarkan kolom yang berhubungan satu sama lain, sehingga memungkinkan untuk
mengambil data yang lebih lengkap dan terstruktur dari database. Sekian dari saya. Maaf bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.